حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin abdika wa rasulik. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan Kitabul Adab. Masih di muka surat 18 dari Al-Mustawa Salis, level yang ketiga. Qala hafidhahullahu ta'ala, Ad-Darsu Tasi', pelajaran yang ke-9, murajaah, mengkaji ulang pelajaran yang telah kita lewati. Akhadna min adkarin naum, kita telah mengambil dari zikir-zikir tidur itu. Pertama, annaka idza nimta, Anda jika tidur, takul, Anda mengucapkan bismika Allahumma amutu wa ahya. Siapa yang akan menerjemahkan ini? Tahu makna zikirnya? Berzikir dan tahu maknanya. Bismika Allahumma amutu wa ahya, boleh? Bismika artinya apa? Bismika dengan namamu Allahumma, ya Allah, amutu wa ahya, saya mati dan saya hidup. Tayyib. Itu yang pertama. Yang kedua, wa taqra'u ayatal kursi, membaca ayat kursi, ma'ruf. Liyahfadzaka Allahu minasyayatin, agar Allah memelihara dirimu dari para setan. Wa minasyurur, dan dari keburukan-keburukan. Kemudian, nah, sebelum kita bangun tidur, ada zikir yang lain. Zikir yang lain apa sebelum tidur? Mungkin baca apa sebelum tidur ya? 3 kul, betul. Apa lagi? Iya, 33 kali apa? Ya, ada tasbih. Iya, tasbih, tahmid. Nah, takbir 34. Iya. Iya, 2 ayat terakhir dari Al-Baqarah. Tayyib. Dan ada doa yang lain di dalam hadis Abi Hurairah, dan doa yang lain lagi dari hadis Al-Bara' bin Azib. Ada beberapa alternatif, boleh ini, boleh itu, makin lengkap, makin bagus. Tidak lengkap pun tidak mengapa, ambil 2 atau 3 jenis. Yang kedua, wa idza staiqatta minan naum, jika Anda bangun dari tidur, takul, Anda ucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Maksudnya ada tanda kurung ya, kurang 1 itu di situ. Siapa yang akan menerjemah ini? Alhamdulillah dan seterusnya. Alhamdulillah apa artinya? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah artinya apa? Segala pujian lillah, bukan kepada tapi untuk. Segala pujian untuk Allah. Alladzi ahyana, yang apa? Ahya, apa arti ahya? Bukan membangunkan tapi lebih dari itu. Apa? Iya, menghidupkan saya. Ahyana, menghidupkan kami. Ba'dama amatana, siapa yang mengartikan ya? Selepas, iya, mematikan kami. Wa ilaihin nusyur, siapa yang mengartikan? Ismail? Iya, kepadanya lah kami dikembalikan atau pengembalian. Baik. Kemudian wa tadzkurullaha, Anda menyebut nama Allah. Ada zikir ini, ada zikir yang lain. Yang berupa apa? Tasbih, ada istighfar, ada
tahlil, zikir yang bagus sekali itu. Idza taharra ahadukum minal lail dan seterusnya. Ada beberapa zikir. Summa tatawaddo, kemudian Anda berwudu, wa tusolli, Anda sholat. Ini yang terkait dengan apa itu? Ya, agar selamat dari apa itu? Ya, selamat dari 3 buhul setannya itu. Ya, buhul setan, betul. Fa in fa'alta dzalik, jika Anda mengerjakan itu, asbahta thayyiban nafas, Anda berpagi-pagi dalam keadaan jiwanya itu bagus. Wa illam taf'al, jika Anda tidak mengerjakan itu, asbahta khabisan nafas, Anda berpagi-pagi dalam keadaan jiwanya busuk, kaslan, menjadi pemalas. Sudah tidur semalaman masih malas. Tayyib, karena apa? Masih terkena buhul-buhul setan. Na'udzubillah. Nah, kita bersihkan itu dengan wudhu dan sebagainya. Kemudian wa akhadna min adabil libas. Kita juga telah mengambil dari adab-adab berpakaian. Iya, ini kesimpulan-kesimpulannya ya. Yang pertama, annaka idza labista tabda'u bil yamin. Jika Anda memakai pakaian, maka Anda memulainya dengan yang kanan. Mungkin tangan kanan, mungkin kaki kanan. Lihat apa yang dipakai. Baik. Kalau pakai sorban, ya jelas ini tidak dibagi kanan dan kiri. Wa idza khala'ta tabda'u bishimal. Jika Anda melepaskannya, maka Anda memulainya dengan yang kiri, tangan yang kiri ataupun kaki yang kiri. Baik. Pakaian apa yang dipakai oleh kaki? Pakaian apa yang dipakai oleh kaki? Ya? Ya, pakai stokin atau mungkin apa lagi? Ya, seluar-seluar itu dan sebagainya. Baik. Kemudian wa annal izar aidan min libasil muslimin, dan kita juga telah mengambil pelajaran bahwasanya izar, kain sarung, kain pelikat itu termasuk pakaian kaum muslimin. Ya, kita dilarang meniru-niru orang kafir yang tidak suka itu. Tayyib. Orang Yahudi lebih suka apa? Lebih suka izar tanpa seluar. Orang Nasara lebih suka seluar tanpa izar. Nah, kita disuruh menggabungkan dua-duanya. Lebih baik, lebih lengkap, dan seterusnya. Tayyib. Terkadang apa? Waktu kita bermain, tahu-tahu izarnya lepas. Tapi alhamdulillah masih ada seluar. Misalkan. Atau mungkin ketika kita di bilik air, seluarnya mungkin apa, basah atau ternajisi, alhamdulillah kita masih punya pakai izar, jadi tidak kebingungan. Atau kadang kalau kita di pondok-pondok yang besar, kadang ada teman yang nakal, dicuri salah satu pakaian, alhamdulillah masih ada pakaian lain. Nah, kalau kita kekurangan pakaian, dicuri, ya terpaksa apa, berkemah di situ, kemah di bilik air, seperti yang disebutkan di sebagian kitab, ya namanya muhadisin masih manusia, ada yang waktu belajar masih nakal-nakal. Temannya di bilik air lepas baju, dicuri bajunya. Akhirnya temannya berjam-jam di situ terus iktikaf di bilik air. Ditanya, kenapa nggak keluar-keluar? Baju saya dibawa lari orang. Oh, kasihan macam itu. Tapi kalau bajunya lengkap, alhamdulillah. Nah, boleh apa? Boleh kita pakai baju yang tersisa, pakaian yang tersisa menutup aurat. Baru nanti cari apa yang hilang tadi itu. Kemudian yang berikutnya, wayam bagi Allah talbasa sarawi laduna izar. Semestinya Anda tidak memakai seluar tanpa izar. Ya, sunnahnya adalah menggabungkan dua-duanya. Bukan berarti kalau tidak seperti ini berdosa, tetapi yaitu apa, makruh karena meniru orang kafir. Meniru orang kafir tidak langsung orangnya jadi kafir atau mubtadi atau murtad, munafik, tidak demikian. Ada tingkatan-tingkatannya. Para ulama mengatakan hadis tersebut itu menunjukkan kemakruhan kalau hanya memakai salah satunya saja. Yang lain mengatakan yaitu khilaful aula. Yang mustahabnya menggabungkan dua-duanya. Antara apa? Seluar, kain apa namanya seluar itu apa ya? Di Indonesia bilang apa ya? Sirwal. Iya, sirwal. Celana yang lebar-lebar itu. Dengan apa? Izar, yaitu kain sarung, kain pelikat. Sunnahnya, sunnah mu'akkadah adalah pakai dua-duanya. Kemudian, fa inna dzalika tasyabuhun bil yahudi wan nasara. Karena kalau hanya pakai seluar itu menyerupai Yahudi dan Nasara. Sebenarnya hadisnya kelengkapannya tidak seperti itu. Kelengkapannya seperti yang Anda sebutkan tadi.
Orang Nasara suka pakai seluar, tidak pakai izar. Orang Yahudi pakai izar, tidak pakai seluar. Nah, Nabi menyuruh pakai dua-duanya. Kemudian wala yajuzu lirrajuli ayyatashabbaha bin nisa'i fi libasih. Tidak boleh seorang lelaki menyerupai perempuan di dalam pakaiannya. Iya, laki-laki pakai apa? Kopiah, pakai surban. Nah, perempuan pakai kerudung, pakai jilbab dan seterusnya. Bukan dibolak-balik. Kenapa? Izar, kain pelikat, kain sarung. Baik. Ad-darsul ashir tamarin. Pelajaran yang ke-10 perlatihan. Awalan yang pertama, sil khoton minal amudi alif. Hubungkan baris dari kolom alif, kolom pertama itu, ila ma yunasibuhu fil amudil ba, kepada lafadz yang sesuai dengannya, yang munasib dengannya pada kolom yang ba. Kolom ya di sini bahasa kita, kolom juga bahasa sini. Kolom, boleh dipahami. Ah ya. Baik, asal dari amud sih tiang sih ya. Baik, kita lihat ini. Yang pertama, idastaiqatu minan naum akul. Siapa yang melanjutkan ya? Ayo, tayyib. Berarti jawabannya ada di baris ketiga dari ba. Kemudian yang kedua, qala Abu Hurairah lisyaiton. Abu Hurairah berkata pada setan, "Fama yu'iduna minkum." Sebenarnya untuk lafaz ini bukan hadis Abu Hurairah. Karena apa? Abu Hurairah tidak tahu ini siapa. Tahunya ya pencuri. Tapi ini adalah lafaz hadis Ubay bin Ka'ab yang diriwayatkan oleh Imam Nasai. Setelah beliau tanya, sudah pernah Anda sebutkan kan hadis Ubay bin Ka'ab, kamu manusia atau jin? Dia mengatakan saya jin. Terus cerita ini. Lalu apa? Ubay bin Ka'ab mengatakan fama yu'iduna minkum. Apa perlindungan yang mampu melindungi kami dari kalian? Nah, baru disebutkan ini dan itu. Jadi hadis Ubay bin Ka'ab yang betul. Abu Hurairah tak tahu ini setan kecuali setelah diberitahu oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tayyib. Berarti apa perlindungan dari setan? Ya, ayo, yaitu apa? Membaca apa? Iya, ayat kursi. Yang ketiga, idza awaitu ila firashi aqul. Jika saya naik ke pembaringan saya berkata, ya. Ini berarti yang pertama, bismika Allahumma amutu wa ahya. Kemudian idzan ta'alta fabda. Ya. Bil yamin. Thayyib. Wa idza khala'ta fabda. Kalau melepaskan slipper mulai Abdurrahman, bukan Abdurrahman, Abdurrahman ini ya. Kalau melepaskan slipper mulai dengan bahasa Arabnya apa? Iya, bishimal, betul. Yang berikutnya ahlul kitab, ya. Tayyib yatasarwalun wala ya'tazirun. Pakai seluar dan tidak pakai kain pelikat. Al muslimun, ya. Tayyib yatasarwalun wa ya'tazirun. Apa artinya? Ya, memakai seluar dan memakai kain pelikat. Tayyib. Sanian yang kedua, akmilil faragh. Lengkapilah tempat kosong. Pertama, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rajula yalbasu libsata. Siapa yang menjawab? Ya. Aywa al-mar'ah, betul. Wa la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nuqtah talbasu libsata nuqtah. Titik ya. Itu yang pertama. Yang kedua dibalik, harus dibalik. Al-mar'atu talbasu libsatar rajul. Tayyib. Nah, itu biar sesuai, itu ada tak mudharaahnya itu. Menunjukkan wanita. Yang kedua, yaqidu syaitanu ala qafiyati ra'si ahadikum.
idza huwa nama nukat uqat nukat uqat titik-titik uqat, ada berapa simpulan. Setan meletakkan berapa simpulan. Ya, iya, salah sa'uqat, betul. 3 simpul. Yadribu kulla uqdah, dia memukul, tapi maksudnya adalah menghembuskan mantra. Jampi-jampi pada setiap simpulnya itu. Mengatakan alaika lailun tawil. Di hadapanmu masih ada malam yang panjang. Farqut, maka tidurlah. Fa in istaiqat fa Tayyib. Apabila dia bangun maka ya akan lepas. Ini sesuai tidak ya? Malah jawabannya adalah setelah titik-titik itu ya. Fan halat uqdah. Kalau tidak titik-titiknya jawabannya apa? Dohirnya jawabannya malah setelah titik-titik itu ya. Iya, paling salah cetak beliau. Kemudian fa in huwa tawaddo, jika dia berwudu, in halat apa? Tayyib. Kalau tadi bangun tidur maka salah satu dari simpulnya itu akan lepas. Kalau dia berwudu, in halat uqdah atau uqdah saniyah, iya, yaitu apa? Simpul kedua akan teruraikan. Wa in huwa nuqat in halat uqaduhu kulluha. Kalau dia apa berarti? Setelah wudu apa? Iya, sholat. Tidak disebutkan subuh tapi sholat. Mungkin qiyamul lail dulu atau apa. Maka semua buhulnya itu akan terlepaskan. Fayusbihu apa? Maka dia berpagi-pagi dalam keadaan macam mana? Lapar. Ya. Iya, jiwanya bagus, bersih, boleh? Ya, boleh. Dan iya, bersemangat, iya, nasyiton. Wa illa, jika tidak demikian, asbaha khabithan nafsi kaslan. Dia berpagi-pagi dalam keadaan jiwanya busuk dan malas. Tayyib, ilahuna wallahu a'lam. Kita mana dia? Bismillahirrahmanirrahim. Kita di akhir-akhir muka surat 154, betul ya? Dari syarah Salasatil Usul. Terkait dengan ucapan Al-Imamun Najdi rahimahullah, wa man hakama bi ghairi ma anzalallah, dan orang yang menghukumi dengan selain dari wahyu yang Allah turunkan, hukum yang Allah turunkan. Kata Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah, al-hukmu bima anzalallahu ta'ala, berhukum dengan wahyu atau berhukum dengan undang-undang yang Allah Ta'ala turunkan, min tauhidir rububiyah. Ini termasuk dari tauhid rububiyah. Jadi tidak perlu seperti yang dihembuskan oleh para harokiyun, hisbiyun dari kalangan Ikhwanul Muslimin dan yang lain-lain, yaitu ada tauhid hakimiyah. Tidak perlu, karena ini sudah masuk dalam tauhid rububiyah, yaitu keyakinan bahwasanya Allah lah yang berhak mengatur segalanya, berwenang mengendalikan segalanya, membuat peraturan demi kemaslahatan hambanya dan seterusnya. Li'annahu tanfidhun li hukmillah, karena karena berhukum ini tadi dengan hukum Allah merupakan pelaksanaan dari hukum Allah, alladzi huwa muqtada rububiyatih, yang mana hukum Allah adalah tuntutan dari rububiyahnya Allah. Wa kamali, huwa muqtada kamali. Kalau ini maktuf ke rububiyah berarti kamali. Kalau maktuf ke muqtada berarti kamalu. Wa kamali mulkih, tuntutan dari kesempurnaan kekuasaan Allah. Yang namanya penguasa, dialah yang berhak membuat undang-undang. Rakyat mana boleh. Maka mestinya hanya Allah lah yang berhak membuat undang-undang. Para makhluk hanya
berkewajiban untuk menjalankan, bukan malah sok kuasa, padahal ini buminya Allah Ta'ala. Ini bagian dari rububiyah, tauhid rububiyah. Wa tasarrufih, kesempurnaan pengendalian dari Allah. Walihada sammallahu ta'ala, maka dari itu Allah Ta'ala menamakan al-matbu'ina fi ghairi ma anzalallahu ta'ala, orang-orang yang diikuti di dalam perkara selain dari hukum yang Allah turunkan, buat undang-undang sendiri lalu diikuti, arbaban sebagai Rob, sebagai bahasa mudahnya apa, Tuhan, dianggap sebagai Tuhan karena apa, bergaya membuat undang-undang, padahal undang-undangnya sering try and error, coba-coba salah, coba lagi, dan seterusnya, seperti yang dikeluhkan oleh orang-orang kufar. Kita buat undang-undang macam ini malah penjahat semakin berani. Kita membuat undang-undang begini-begini, penjahat malah semakin pandai. Nah, itu gara-gara undang-undang kalian yang menyebelahi orang, menyebelahi para penjinayah. Mangsanya tidak dilindungi baik-baik. Demikian pula calon mangsa tidak dilindungi baik-baik. Para saksi tidak dilindungi baik-baik karena pembunuh tidak dibunuh. Akhirnya ya nyawa manusia jadi murah. Na'udzubillah. Pembunuh jadi berkesempatan untuk membunuh para saksi, membunuh para hakim, membunuh polis-polis yang menangkap, dan seterusnya. Karena pembunuhnya malah dilindungi dengan alasan hak asasi manusia. Dengan alasan yang sejak dulu dihembuskan oleh orang-orang Nasara. Balas dendam tidak membuat orang yang mati hidup lagi. Nah, ini bodohnya mereka. Pembalasan bukan tujuannya menghidupkan orang mati, tapi untuk menghentikan kejahatan orang yang jahat. Dan untuk melindungi orang-orang yang berpotensi dibunuh setelah itu, dan seterusnya. Bukan demi menghidupkan orang yang sudah mati. Ini penipuan dari orang-orang Nasara, agar tidak ada yang namanya hukuman yang setimpal, pembalasan yang setimpal, dan tidak ada yang namanya memuaskan hati orang-orang yang sakit hati. Padahal dalam Quran disebutkan, dalam hadis disebutkan, dia berhak untuk memuaskan hatinya dengan melihat pembunuh itu dihukum mati. Maka mereka adalah Tuhan, tapi Tuhan-Tuhan yang palsu, bergaya sebagai Tuhan, padahal sangat jahil. Limut tabi'ihim, Tuhan untuk para pengikut mereka, membuat undang-undang tanpa dalil dari Allah Ta'ala. Faqala subhanah, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah. Mereka, para ahli kitab, menjadikan, ittakhadhu yaitu mengambil, menjadikan para ulama mereka dan para ahli ibadah mereka sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah. Dari sisi apa? Bukan dari sisi penciptaan atau pemberian rezeki, tetapi dari sisi membuat undang-undang sendiri, membuat halal haram sesuka hati sendiri lalu diikuti. Wal Masihah bin Maryam, Al-Masihah ma'tuf kepada ahbar. Mereka juga menjadikan Al-Masih ibnu Maryam sebagai Tuhan. Dan ini pendapat jumhur dari puak-puak Nasara. Mayoritas dari mereka meyakini pencipta alam semesta adalah Al-Masih. Tuhan Bapa hanya mencipta Tuhan Anak, bukan menciptakan langit dan bumi. Dan ini entah gimana mayoritasnya tertipu macam itu. Nah, sebelum Isa lahir, alam semesta sudah ada. Bagaimana mayoritas dari puak meyakini macam itu? Sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah di dalam kitab beliau Hidayatul Hayara, dan juga di dalam, kalau tidak salah di dalam apa itu namanya, Ighatsatul Lahfan. Siapa Al-Masih di sini? Masih itu siapa? Iya, Nabi Isa, betul. Wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahida. Padahal mereka tidak diperintahkan kecuali agar menyembah satu sesembahan saja. Menunjukkan tatkala mereka menaati Rob-Rob selain Allah, mereka telah melakukan ta'lih untuk selain Allah, yaitu menjadikan selain Allah sebagai sesuatu yang disembah. Tauhid rububiyah ini dari sisi keyakinan bahwasanya hanya Allah lah yang berhak menentukan undang-undang. Kalau kemudian menaati undang-undang tadi, nah ini masuk dalam tauhid uluhiyah. Nah, kalau malah menaati undang-undang para togut, ini berarti ada kesyirikan di dalam uluhiyah. Sebagaimana dijelaskan oleh para ulama tatkala membantah siapa waktu itu ya, Abdurrahman Abdul Khalik, tokoh besar dari Jam'iyat
Jam'iyat Ihya Uturoth yang mewajibkan adanya tauhid hakimiyah. Dibantah oleh para ulama, tauhid hakimiyah tidak keluar dari tauhid rububiyah atau tauhid uluhiyah. Kalau orang meyakini hanya Allah lah yang berhak menentukan undang-undang, berarti ini adalah tauhid rububiyah. Kalau orang meyakini wajibnya melaksanakan undang-undang dari Allah, maka ini adalah tauhid uluhiyah. Baik. Jadi antara keyakinan siapa yang berhak membuat undang-undang dan pelaksanaan dari undang-undang tadi, tidak perlu ada tauhid yang keempat, yaitu tauhid hakimiyah. Dan ini menunjukkan barang siapa menaati para taghut berarti dia menyembah sesembahan yang lain, bukan menyembah Allah. La ilaha illahu, padahal tiada sesembahan yang benar kecuali Dia. Subhanahu amma yusyrikun, maha suci Dia dari apa yang mereka persekutukan, baik itu syirik di dalam rububiyah ataupun syirik di dalam uluhiyahnya. Fasammallahu ta'ala al-matbu'in arbaban, maka Allah Ta'ala menamakan orang-orang yang diikuti tadi sebagai Rob, sebagai Tuhan-Tuhan. Haitsu ja'alu atau ju'ilu ya. Ju'ilu musyarri'ina Allah Ta'ala, yang mana mereka dijadikan sebagai pembuat syariat bersama Allah Ta'ala. Wa sammal muttabi'ina ubadan, dan Allah menamakan orang-orang yang mengikuti para ulama dan pendeta mereka tadi sebagai ubat, sebagai para penyembah. Makanya Allah mengatakan wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahida, menunjukkan orang yang menaati para taghut mereka masuk di dalam ubudiyah, menyembah para taghut tadi. Haitsu annahum dzallu lahum, yang mana mereka menundukkan diri kepada para ulama dan para pendeta mereka tadi. Wa ata'uhum, dan menaati mereka fi mukhalafati hukmillah, di dalam menyelisihi hukum Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nabi mengatakan innama ta'atu fil ma'ruf, ketaatan hanya dalam perkara yang ma'ruf. La ta'ata li makhlukin fi maksiatillahi azza wajal, tidak ada ketaatan pada makhluk di dalam kemaksiatan pada Allah azza wajal. Hadis muttafaqun alaih dari Ali radhiyallahu an. Wa qad qala Adi bin Hatim at-Ta'i, yang terkenal sangat dermawan itu, ayahnya juga terkenal sangat dermawan di masa jahiliyah. Ini Bani Toyi, boleh dikatakan satu-satunya atau hampir menjadi satu-satunya kabilah di luar Madinah yang tidak murtad tatkala terjadi kemurtadan setelah Nabi wafat itu. Dan kabilah beliaulah yang paling banyak membantu Abu Bakar As-Siddiq dengan zakat mereka untuk menafkahi pasukan perang, pasukan Khalid ibnul Walid dan lain-lain. Li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, Adi bin Hatim berkata kepada Rasulullah tatkala belum masuk Islam. Adi bin Hatim masuk Islamnya setelah Fathu Makkah. Ada apa? Barang-barang kembalikan. Itu barang siapa? Tapi perhatikan darsnya. Innahum lam ya'buduhum, sesungguhnya para ahli kitab tidaklah menyembah para ulama dan pendeta mereka. Faqalan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi mengatakan, bal innahum harramu alaihimul halal, tetapi mereka, yaitu para pembesarnya, mengharamkan kepada para pengikut tadi perkara yang halal. Wa ahallu lahumul haram, dan sebaliknya menghalalkan untuk mereka apa yang haram. Fattaba'uhum, kemudian para pengikut mengikuti para pembesarnya tadi. Fatilka ibadatuhum iyahum, maka itu adalah peribadatan mereka kepada para pembesar mereka. Dalam riwayat yang lain, riwayat Tirmidzi, alaisa, bukankah begini. Kemudian Adi bin Hatim mengatakan bala, tentu. Lalu Nabi mengatakan fatilka ibadatuhum, itulah bentuk ibadah mereka, bukan rukuk dan sujud tetapi menaati secara buta. Tayyib, diriwayatkan oleh Tirmidzi wa hasanah, diperselisihkan oleh para ulama apakah boleh dihasankan atau tidak, karena masing-masing sanadnya itu penyakitnya lumayan. Barang siapa menghasankan tidak mengapa, yang mengatakan tidak kuat juga pendapatnya juga baik. Tapi telah dinukilkan ijma oleh para mufassirin bahwasanya ayat tadi, ayat At-Taubah tadi memang intinya maknanya seperti yang disebutkan di dalam kandungan hadis
Adi bin Hatim. Memang itulah praktiknya. Idza fahimta dzalik, jika Anda telah memahami itu, fa'lam, maka ketahuilah anna mallam yahkum bima anzalallah, bahwasanya orang yang tidak menghukumi dengan sesuatu yang Allah turunkan, wa arada ayyakuna tahakumi ila, dan ayat-ayat datang menghukumi kekufuran, kezaliman dan kefasikan orang ini. Fa ammal qismul awal, adapun jenis yang pertama, yaitu apa? Ditiadakannya keimanan. Fa mithlu qaulihi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, alam tara ilal ladzina yaz'umuna annahum amanu, apakah engkau, alal khilaf di kalangan mufassirin, kembali ke Rasulullah atau kembali ke An-Nadhir, wahai orang yang melihat, dan dua-duanya betul. Apakah engkau tidak melihat kepada orang-orang yang menyatakan bahwasanya mereka itu beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu, wa ma unzila min qablik, dan yang diturunkan sebelummu. Apa yang diturunkan sebelum itu? Kitab apa yang sebelum itu? Sebelum Al-Qur'an apa kitabnya? Ada Injil, ada apa? Iya, ada Taurat, ada apa lagi? Ada Injil, ada Taurat, ada apa lagi? Ada apa lagi? Iya, ada Zabur, ada apa lagi? Iya, ada Suhuf Ibrahim wa Musa dan seterusnya. Baik. Yuriduna ayyatahakamu ila taghut. Mereka ingin berhukum kepada taghut. Nah, ini adalah pola pengingkaran. Bagaimana mengaku beriman kepada wahyu tetapi berhukum kepada ra'yu para makhluk. Wa qad umiru ayyakfuru bih, padahal mereka telah diperintahkan untuk mengingkari hukum para taghut tadi itu. Mengingkari taghut dan hasilnya. Wa yuridu syaitanu ayyudillahum dhalalan ba'ida, dan setan ingin untuk menyesatkan mereka dengan kesesatan yang jauh. Tatkala Al-Qur'an membimbing kepada jalan yang paling lurus, berarti yang lain, ra'yu-ra'yu itu yang tidak sesuai dengan wahyu, itu akan menyesatkan dari jalan yang lurus tadi. Wa idza qila lahum ta'alau, apabila dikatakan kepada mereka, kemarilah kalian, ta'alu halummu, isim fi'il amr, ila ma anzalallah, kemarilah kalian menuju kepada wahyu yang Allah turunkan, yaitu Al-Quran, wa ila rasul, yaitu berhukum kepada sunnah, ra'aital munafiqina yasudduna anka sududa, engkau melihat para munafikin, mereka berpaling dengan sebenar-benar keberpalingan darimu. As-saddu ini memiliki dua kandungan. Dia itu lazim dan dia muta'addi. Kalau lazim, yasudduna bimakna yu'ridun. Para munafikun berpaling. Mereka tidak mau mengikuti hukum wahyu. Yang kedua, dia adalah muta'addi. Bimakna apa? Yuwallu, yaitu yaitu apa? Yamna'u. Yamna'una, menghalangi. Menghalangi manusia darimu. Berusaha agar orang-orang tidak kembali kepada hukum wahyu. Fakaifa idza asabathum musibah. Lalu bagaimana apabila mereka tertimpa suatu musibah? Bima qaddamat aydihim, baknya bak sababiyah, disebabkan oleh sesuatu yang diperbuat oleh tangan-tangan mereka, oleh yang mereka, perkara yang mereka perbuat. Karena musibah itu fabimaka sabat aidikum, musibah apapun itu disebabkan oleh perbuatan kalian sendiri. Tidak taat ya memang terancam terkena musibah. Summa ja'uk, kemudian mereka mendatangimu wahai Rasulullah, yahlifuna billah, hal. Karena apa? Ini jumlah yang datang setelah ma'rifah, berarti apa? Dia adalah hal. Yaitu apa? Fi mahallin nasbin. Dalam keadaan mereka bersumpah demi Allah, mengatakan in aradna illa ihsana wa taufiqa. Kami tidak menginginkan kecuali berbuat kebajikan dan taufik, yaitu menggabungkan antara dalil wahyu dan dalil ra'yu. Tapi kenyataannya mereka menyelisihi wahyu dan memenangkan ra'yu.
Ini praktek mereka, tapi dengan bahasa-bahasa yang indah, ya namanya apa? Munafik alimul lisan. Yang meruntuhkan agama diantaranya adalah jidalul munafik alimul lisan. Ulaikal ladzina ya'lamullah. Mereka itu adalah orang-orang yang mana Allah mengetahui ma fi qulubihim, apa yang ada di dalam jantung-jantung mereka, yaitu keengganan dari mengikuti hukum Allah dan Rasulnya. Tapi tidak terang-terangan, mereka menggunakan istilah yang manis-manis. Seperti apa para falasifah Islamiyah mengatakan kita ingin menggabungkan antara ilmu filsafat dengan Quran. Sehingga terbentuk apa? Ilmu kalam yang sifatnya Islami katanya. Kalam yang dikatakan apa? Tauhid ilahi. Padahal itu adalah kekufuran. Ilmu kalam yang dipoles dengan warna Islam. Padahal Islam tidak mengajarkan macam itu. Fa'arid anhum. Maka berpalinglah engkau dari mereka. Tidak disuruh untuk terus-menerus menyertai mereka. Tapi yang tidak mau berhukum dengan hukum Allah, disuruh berpaling dari mereka. Setelah tegak hujjah itu. Wa'idhum. Tapi kalau masalah nasihat, boleh memberikan nasihat. Bukan dalam bentuk kemesraan, kata para mufassirin. Duduk dengan mereka, boleh tapi sebagai nasihat. Bukan malah untuk bersenang-senang. Karena Allah sudah menyuruh untuk berpaling dari mereka. Wa qul lahum fi anfusihim qawlan baligha. Dan ucapkan untuk mereka di dalam jiwa-jiwa mereka, yaitu perkataan yang sangat mendalam. Kuat di dalam jiwa mereka. Bukan malah bahasa yang halus yang menyebabkan mereka terbuai dan tidak sadar, tapi disedarkan dengan bahasa yang lebih keras. Sebagaimana ayat ini diterangkan di dalam ayat yang lain, ya ayyuhan nabiyyu jahidil kufar wal munafiqin waghlub alaihim. Wahai nabi, perangilah orang kafir dan munafikin dan keraslah pada mereka. Ucapan yang keras, yang tegas. Wa ma arsalna min rasulin illa liyuta'a biiznillah. Dan tidaklah kami mengutuskan satu rasul pun, min di sini taukidun nafi, kecuali agar rasul itu ditaati dengan seizin Allah. Bukan untuk dimaksiati, bukan pula untuk disia-siakan pengarahan dan sunnahnya. Walau annahum idzalamu anfusahum. Masya ayatnya beliau sebutkan sekian banyak ya oleh Imam Ibnu Utsaimin. Seandainya mereka, tatkala mereka menganiaya diri mereka sendiri, tidak ikut hukum Rasul, akhirnya kena musibah. Ini menganiaya diri sendiri. Ja'u, mereka mendatangimu. Fastaghfarullah. Kemudian mereka memohon pengampunan pada Allah. Wastaghfarallahumur Rasul. Dan Rasul memohonkan pengampunan untuk mereka, yaitu sebagai bentuk syafaat. Lawajatullaha tawwabar rahimah. Pastilah mereka akan mendapati Allah itu maha menerima taubat lagi maha penyayang. Masih dibuka pintu taubat. Fala wa rabbika la yu'minun. Inilah inti pendalilan yang diinginkan oleh Imam Ibnu Utsaimin. Ditiadakannya iman bagi orang yang tidak mau berhukum kepada Allah dan Rasulnya. Maka demi Rabbmu, lah di sini adalah taukidun nafi. Sebagaimana dijelaskan oleh Ibnul Qayyim dalam kitab At-Tibyan fi Aqsamil Quran. Demi Rabbmu mereka tidak beriman hatta yuhakimuka, sehingga mereka menjadikan engkau sebagai hakim. Hakama yuhakimu. Ja'lu maf'uli bihi, yaitu apa? Mausufan bi aslil fi'il. Ini di dalam pembahasan shorof. Fa'ala yufa'ilu. Menjadikan maf'ul bih itu disifati dengan asal fi'ilnya, yaitu hukum atau hakim. Menjadikan Rasul sebagai hakim. Fima syajara bainahum. Di dalam perkara yang diperselisihkan di antara mereka. Kalau ada perselisihan, kembalinya adalah kepada hukum wahyu. Summa la yajidu fi anfusihim haraja. Kemudian mereka, syarat kedua, tidak mendapatkan di dalam jiwa-jiwa mereka rasa sempit, rasa sesak, yaitu keengganan. Mimma qadait, dari perkara yang engkau putuskan. Syarat ketiga, wa yusallimu taslima, dan tunduk patuh dengan sebenar-benar ketundukan. Baru keimanannya diakui. Kalau tidak, keimanannya mengalami kerusakan. Seperti yang dijelaskan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah di dalam I'lamul Muwaqqi'in. Ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.